Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Adnan Parangi. Kita kembali berdiskusi hukum. Nah, sebelum saya membaca pertanyaan ini, maka saya mau sampaikan ke teman-teman semua, terima kasih sudah bertanya. Dan akhirnya kita bisa belajar bersama. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, silakan bertanya ataupun jika ingin memberikan saran, silakan masukkan saran dan tanggapannya pada kolom komentar di bawah, supaya kita masih tetap bisa eksis dalam diskusi hukum ini, dan saran ataupun pendapat teman-teman semua itu akan menjadi spirit bagi saya untuk terus memperbaiki teknis ataupun mekanisme diskusi ini. Oke? Nah, saya bacakan ya pertanyaan yang berikut. Pak, bagaimana cara mengurus BPKB mobil di leasing yang pilot? BPKB mobil saudara saya di leasing bank. Ini, titik-titik cabang ini, caranya bagaimana? Oke? Jadi, saya tidak sebutkan cabang banknya, khawatirnya akan terkesan tidak baik. Cuman yang jelas pertanyaannya ada pada kolom komentar ini. Nah, saya jawab. Jadi pertanyaannya ini saya formulasikan kurang lebih seperti ini. Bahwa saudaranya mengkredit dan telah melunasi mobil pada leasing tersebut. Namun leasing tersebut sudah pilot atau tidak ada lagi atau sudah tutup. Nah, penanya tidak mengurai secara rinci apakah pilot karena putusan pengadilan niaga atau pilot hanya karena tutup kantornya. Maksud saya bukan pilot berdasarkan putusan pengadilan atau penutupan cabang. Nah, harus dipastikan juga apakah leasing ini hanya merupakan cabang di daerah itu atau merupakan induk. Kalau dia merupakan cabang, maka pasti akan ada induknya. Nah, kalau dia hanya cabangnya yang tutup, otomatis semua dokumen-dokumen terkait perusahaan itu ada di kantor pusat. Seperti itu. Nah, apabila perusahaan tersebut benar-benar sudah pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka segala dokumen ataupun harta ataupun aset perusahaan tersebut atau leasing tersebut, iya ini leasing. Nah, bisa diakses ke Balai Harta Peninggalan dan Kurator. Nah, supaya bisa ketemu BPKB yang tadi. Saya yakin pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Nah, yang berikut, kalau misalnya perusahaan tersebut hanya tutup di cabang. Nah, silakan dicari tahu kantor pusatnya di mana. Kalau misalnya memang itu hanya cabang. Kalau berdasarkan pertanyaan penanya, iya hanya cabang. Ya, silakan dicari tahu kantor pusatnya di mana. Apakah kantor pusatnya sudah tutup atau belum? Nah, kalau kantor pusatnya belum tutup, bisa saja dokumennya ada di sana. BPKB dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misalnya ternyata sudah diambil alih oleh perusahaan lain. Misalnya sudah dibeli oleh perusahaan A atau perusahaan B. Silahkan dicari tahu siapa perusahaan yang membeli sahamnya itu. Pasti segala dokumen ataupun harta ataupun surat menyurat terkait perusahaan itu ada di perusahaan yang baru tadi yang membeli saham itu. Oke? Jadi untuk penanya silakan melakukan langkah-langkah yang tadi saya sudah sampaikan. Apabila mengalami kendala terhadap proses tadi, silakan hubungi saya melalui kontak saya yang saya sudah tuliskan di deskripsi. Ada nomor telepon saya di situ. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.